Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa sekaligus konten kreator? Di zaman digital ini, semakin banyak mahasiswa yang menggabungkan kedua dunia tersebut. Pagi hari dimulai dengan kuliah dan tugas-tugas akademis, belajar, berdiskusi, dan mencari ilmu adalah bagian utama dari kehidupan kampus. Nah, jadi kalau misalnya lagi padat banget gitu, aku tuh pasti prioritasin kuliah. Gitu tuh, ya aku tuh paling itu ini sih, tengah-tengah malam sebelum istirahat itu aku menyempatkan buat cari ide konten atau enggak yang edit video tipis-tipis gitu sih. Ya kalau enggak aku itu mau enggak mau itu eh, aku harus ini sih, apa namanya, mengesampingkan konten-konten tersebut. Oh, prioritas pertama aku magang. Oh, yang kedua aku sibuk konten gitu, atau misalkan sibuk ngurusin buku aku ini gitu. Berarti ya di sini kita bisa lihat nih, oh berarti aku bisa menyelesaikan atau melakukan tugas aku yang kedua ini setelah tugas aku yang satu selesai gitu. Jadi bisa sebenarnya berjalan bersamaan, cuman kadang kita itu kayak terlalu jual mahal untuk wah aku sibuk kayak gitu. Sebelum mulai ke hari besok tuh aku udah mikir besok tuh tak buat ini apa agendanya, ini rencana ini, misalkan jam 7 oh ada kuliah, jadi aku bisa kayak tiba-tiba kayak bisa ngatur nanti tidur sekian, misalkan tidur 2 jam cukup lah untuk aku ya, mas. Awalnya belum terbiasa tidur 2 jam itu kan, kuliah terus malam ngejob misalkan live musik, terus belum lagi kontennya gitu, kayak udah terkonsep aja di pikiran gitu. Namun, begitu jam kuliah selesai, dunia yang berbeda mulai terbuka. Mahasiswa sekarang juga berperan sebagai konten kreator, berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka melalui platform digital. Itu belum ada kayak terkonsep untuk konsisten ke musik gitu, terus tahu-tahu udah kayak suka ke musik. Sekarang lebih fokus ke karya, nyiptain lagu kayak gitu. Ayah ibu, aku memang anak kecil tapi Lebih konsepnya tuh ke wisata-wisata alam gitu. Walaupun sekarang sebenarnya tuh aku kayak ke videografinya kurang ya, karena kan sekarang ini tuh lebih ngejar ke kuantitas timbang kualitasnya. Jadi aku lebih ngejar ke jam tayangnya, bagaimana interaksinya juga, engagementnya. Jadi kualitasnya ya mending seadanya aja, tapi kita tuh konsisten gitu sih. Kalau di Instagram ya, dengan personal branding self improvement yang baru ini, konten tentang bagaimana kita itu menerima takdir Allah gitu. Kayak bagaimana kita tuh memberikan respon terbaik atas setiap hal yang Allah berikan ke kita. Mau itu di mata kita positif atau negatif. Karena sejatinya yang positif semua dari Allah itu positif gitu. Nah, jadi konten-konten aku yang naik pada saat itu. Konten dan personal branding sangat erat dan penting dalam era digital saat ini. Konten yang dibuat oleh seseorang seringkali mencerminkan siapa mereka, apa yang mereka percayai, dan apa yang mereka perjuangkan. Lantas, bagaimana personal branding yang coba mereka tampilkan? apa orang tuh belum nemuin aku ini siapa, kan itu kan belum tahu kan, karena nggak tahu brandingku ini sebagai apa, misalkan kayak masih acak-acakan ini seiring berjalannya waktu ya kan. Terus ya udah aku fokusin ke gitar itu, tapi aku belum beberapa orang belum tahu, cuma mungkin tahu wah ini sebagai gitaris gitu. Tanyakan ini ke diri kita. Who are you? Siapa kamu sebenarnya? Yang kedua, kamu ingin dikenal sebagai apa? Kalau kita sudah bisa menjawab dua pertanyaan ini, kamu sesungguhnya siapa dan kamu ingin dikenal sebagai apa, maka ini sudah cukup sebagai modal kita untuk menjadi pribadi yang bisa terkenal. Jadi banyak teman-teman aku yang udah nggak ngonten lagi, terus juga nggak tahu ya, mungkin karena semakin berjalannya waktu juga nggak mudah gitu untuk bertahan jadi konten kreator kalau emang mereka nggak punya apa ya, personal branding yang kuat di sosial media. Itu penting banget ya. Dan apa, kalau misalkan konten itu cuman sekedar kayak ya iseng gitu, dan itu tidak dibarengi dengan passion ya, passion atau niat yang sungguh-sungguh, ya pasti itu akan susah gitu. Branding tuh sebagai traveler gitu kan, sebagai travel content creator itu udah personal branding dari awal. Melihat pasar kalau di Indonesia itu masih dikit banget konten traveling yang itu dibalut dengan sinematografi. Mungkin teman-teman tuh bisa lihat salah satu contohnya tuh dari videonya si Firsa Besari ya di YouTube-nya tuh. Itu kan video YouTube itu dibalut dengan sinematografi, video travelingnya ataupun naik gunungnya itu dibalut dengan sinematografi. Dan sampai sekarang tuh aku lihat tuh belum ada penerusnya, belum ada yang ngelanjutin dari dia itu loh. Karena kan kita lihat itu dia tuh juga udah mulai jarang konten ya, dia itu udah sibuk dengan dari keluarga. Jadi itu aku melihat
peluang, oh di situ ada peluang, ada celah gitu. Kalau misal aku buat itu, buat apa namanya, buat konten semacam itu, konten traveling, konten explore yang dibalut dengan sinematografi, itu pasti aku yakin banyak orang yang bakalan ngelirik, pasti engagementnya tuh lumayan sih. Hima berhasil membranding dirinya sebagai seorang pendakwah. Begitu juga dengan Hafiz yang berhasil membranding dirinya sebagai seorang traveler. Meskipun Pras belum tahu apa personal branding yang dia bangun, orang-orang yang sudah mengunjungi akun Instagramnya membranding dirinya sebagai seorang penyanyi. Sangat pernah. Nggak pernah. Dia aku nggak masukin embel-embel kampusku atau segala macam itu ke dalam kontenku gitu. Aku sering bikin konten a day in my life dulu waktu di TikTok, dan juga aku bukan tipikal konten kreator yang menyembunyikan kehidupan real lifeku gitu, karena ya aku pengen menampilkan apa adanya aja gitu, nggak ada yang disembunyiin gitu, walaupun pasti ada batasan yang mana yang harus kita tunjukkan dan enggak, tapi aku ngerasa ketika itu tidak mengganggu aku dan tidak punya masalah yang yang besar untuk mempengaruhi aku, jadi ya kenapa enggak gitu. Sekaligus kan sebenarnya di sini aku lebih pengen menunjukkan kayak kehidupan aku nih, aku seorang anak muda gitu, anak muda yang masih kuliah tapi bisa punya kegiatan-kegiatan positif yang aku lakukan gitu. Salah satunya kuliah, kayak belajar kayak gitu. Pernah lihat nggak sih, kok misalnya kan kok dia tuh seorang food vlogger, pasti dia tuh kayak hampir nggak pernah ngepost yang di luar dari food vlog kuliner itu. Nah termasuk aku juga, jadi aku kayak sebisa mungkin buat ngejaga itu ya, itu karena tuh udah personal brandingku, itu udah niceku, jadi aku kayak nggak akan masukin embel-embel dari kampus-kampus gitu, enggak sih. Pertimbangan lagi ya kalau kan kadang kan aku lihat ya, kalau BABAU ini tuh kontennya tuh kayak ini ya kadang kan kayak ada ini kayak ngikut tren TikTok yang joget-joget gitu. Nggak sih, biasa di pamflet kayak gitu-gitu loh. Oh iya sih. Tuh kamu mau nggak nerima itu kalau Nah kalau cuman gitu doang sih aku mau menerima. Tapi lihat lagi kan, itu kan perlu ini ya, ada briefnya juga kan. Itu aku benar-benar minta kejelasan gitu. Mau dong. Ya misalkan kerjasamanya saling menguntungkan, ya it's okay gitu. Dan ada saling menjatuhkan sih ibaratnya. Ya aku pun juga namanya juga masih pemula juga kan, kita pun sama-sama cari relasi gitu loh. Kalau misalkan kerjasama itu bisa dilihat dulu ya, kayak maksudnya kerjasama apa dulu. Nah mungkin bisa dibincangkan gitu. Kalau misalkan memang ada ajakan ya kita terima dengan baik gitu. Cuman kan kayak kontennya tentang apa nih, kan aku sebenarnya kurang suka ya kalau misalkan bikin konten yang itu tuh nggak sesuai dengan apa personal branding yang aku miliki gitu. Nah akan lebih mengenakan kalau misalkan orang yang kerjasama sama aku, siapapun itu, mau Uin, mau siapapun itu ya yang sesuai dengan personal branding yang aku buat di sosial media aku gitu, sesuai dengan konten-konten yang pernah aku buat gitu. Admisi udah kolaborasi sama Dukam itu dari tahun 2022, itu waktu zamannya si Febri. Dari pihak admisi yang bantuin untuk jadi talent selain dari Dukam itu biasanya anak-anak magang. Jadi ada sebagian dari mahasiswa UIN yang magang di admisi, kita jadikan talent juga. Talentnya pun bisa juga sesuai tema sih ya. Kalau misalnya tentang wisuda, nah bisa jadi kita cari yang wisudawan berprestasi terbaik tercepat. Nah itu bisa kita jadikan talent untuk masuk ke flyer sosmed. Jadi kita pokoknya cari datanya aja sih. Jadi nggak kudu melulu anak-anak Dukam juga. Tapi memang kita istilahnya mengapresiasi anak-anak Dukam untuk ikut andil di media sosial. Kita jadi talent mereka, talent foto kayak brosur, itu juga dari Duta Kampus. Terus talent video konten PMB itu emang murni dari Duta Kampus yang kemudian disetor ke admisi, baru dikolab sama admisi, yang mana yang bagus, yang mana yang lulus sensor. Di konten ini dari core konten Kak Nasir itu dia punya tim konten, ada aku sama Rai. Jadi tim konten ini yang bikin semua konten PMB di masa ini, dari Januari sampai bulan Juli besok itu. Nah nanti kita bebas, kita mau nge-hire anak-anak Duta Kampus itu siapa aja tuh kita bebas. Dan misal kita punya konten kayak kemarin kita collab sama PLD, itu juga kita minta langsung ke anak PLD gitu, nggak apa-apa.
Tapi dari keseluruhan konten, maunya kita ke siapa, talentnya siapa itu emang diatur dari Duta Kampus sendiri.